Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyul salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Pada kali ini kita masih bisa melaksanakan berbagai amal saleh. Allah manfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini kita akan berbincang, berdiskusi, mudarasah tentang syukur. Pada sesi pertama daripada syukur ini, kita akan bicarakan tentang definisi syukur dan rukun bersyukur. Ta'rif syukri wa arkanuhu. Syukur berasal dari bahasa Arab. Asyukr. Dia bentuk benda atau masdar dari syakara, yashkuru, syukran. Wahuwa irfanul ihsani wa nashrihi. Artinya mengakui kebaikan dan menunjukkannya. Wa syukru minallah al-mujazatu was-sana al-jamil. Syukur dari Allah itu memberikan kebaikan, pahala, dan pujian yang baik kepada orang yang disyukuri oleh Allah tadi. Wasyakur katsirus syukri. Asyakur artinya orang yang banyak bersyukur. Bentuk jamaknya syukurun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ini dalam surat Al-Isra ayat 3. Syakur merupakan bentuk atau sighah mubalaghah yang bentuk optimal dari sebuah kesyukuran. Itu sighah mubalaghah. Dalam Asmaul Husna, Asyakur di sana disebutnya. Allah memiliki nama Asyakur. Dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, Asyakur artinya adalah yazku indahul qalilu min a'malil ibad fayudha'ifu lahumul jaza. Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan dan melipat gandakan balasan atas sedikit perbuatan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada hambanya, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Dalam bahasa Arab sering disebut, misalnya orang menyebutnya syakarallahu sa'yahu. Maksudnya dari ungkapan ini adalah Allah bersyukur atas usaha seseorang. Maksudnya adalah asabahullahu ala dzalik. Allah memberikan pahala atas usahanya tersebut. Itu penggunaan beberapa kata dalam bahasa Arab menurut bahasa, etimologi. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang kita bisa ungkapkan. Ma huwa syukru? Asyukru huwa zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdihi qawlan aw amalan.
yaitu terlihatnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pada lisan hambanya ataupun dengan perbuatan. Itu salah satu definisi daripada syukur menurut istilah. Ada juga yang mendefinisikan asyukru huwa al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Mengakui kenikmatan sang pemberi nikmat dengan penuh ketundukan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu tadi menurut istilah. Artinya syukur menurut istilah terlihatnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pada lisan hambanya ataupun dengan perbuatan. Yang penting juga perlu kita ketahui, ternyata sebuah kesyukuran itu memiliki rukun. Seseorang tidak disebut bersyukur bila tidak memenuhi rukun syukur ini. Arkanus syukur. Rukun-rukun syukur. Syukur itu, rukun-rukun syukur ini antara lain. Yang pertama adalah al-i'tirafu bin ni'mah. Pengakuan atas nikmat. Yaitu pengakuan Anda dengan penuh keyakinan bahwa yang memberikan berbagai kenikmatan kepada Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan manusia atau orang yang memberikan kepada kita? Nah, di sini letaknya. Sedangkan manusia atau hamba hanya sarana yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan nikmatnya kepada kita. Sehingga dalam hal ini Anda tidak menisbahkan kenikmatan tersebut kepadanya, kepada orang tersebut, dan melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat. Karena menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah itu tindakan orang-orang yang tidak paham tentang hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Zaid bin Khalid al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa'amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Muttafaqun alaih. Ada di antara hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsinya, yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan karena karunia Allah dan kasih sayangnya, maka ia sesungguhnya beriman kepadaku dan kafir dengan planet-planet. Sedangkan yang mengatakan kita mendapatkan hujan karena musim ini dan angin ini dan itu, maka ia telah kafir kepadaku dan beriman dengan kaukab atau planet-planet. Jadi mengungkapkan syukrun ni'mah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rukun daripada syukur, mengungkapkan kenikmatan itu dan memuji sang pemberi nikmat. At-tahaddutsu bin ni'mah was-sana'u 'alal mun'im. Yaitu mengungkapkan atas karunia kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda dan memuji Allah Subhanahu wa taala sang Maha Pemberi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi seluruh malamnya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang dikaruniakan kepada beliau.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin falamastu al-masjida fa idza huwa sajidun wa qadamahu mansubatani wa huwa yaqul a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Rawahu Muslim. Sayyidah Aisyah menceritakan, aku kehilangan Rasulullah pada suatu malam. Maka aku cari beliau di masjid. Dan aku dapatkan beliau dalam keadaan sujud. Dan kakinya ditegakkan dan berdoa. A'udzu biridhaka min sakhatik. Wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik. Wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku berlindung kepada keridhaanmu, ya Allah, dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan ampunanmu dari hukumanmu. Dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Engkau seperti apa yang engkau pujikan kepada dirimu sendiri. Ini jugalah yang disebutkan dalam surat Ad-Duha. Bahwasanya nikmat itu harus diungkapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Sedangkan atas nikmat Tuhanmu, ungkapkan. Begitu. Rukun yang ketiga daripada bersyukur, menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau taskhiruha fi ta'atillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'malu ala Dawud syukra. Surat Saba ayat 13. Lakukanlah wahai keluarga Daud kesyukuran. Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini, ya ala Dawud, i'malu syukran lillahi ala ma a'taakum. Wa dzalika bi ta'atihi wa imtitsali amrihi. Wahai keluarga Daud, lakukanlah kesyukuran kepada Allah atas apa yang dikaruniakan kepadamu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh keluarga Daud alaihissalam untuk melakukan perbuatan syukur. I'malu ala Dawud syukra. Perbuatan. Karena perbedaan ada di antara makna daripada i'malu sini. Ada perbedaan antara syukur perkataan dan syukur perbuatan. Ada perbedaan antara syukrul qauli wa syukrul amal. Syukur perkataan dan syukur perbuatan. Syukur perkataan dengan lisan yang disebut dengan pujian atau hamdun, hamdan. Sedangkan syukur perbuatan disebut kesyukuran atau syukran. Nah, gitu. Di sana ada beda di sana. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya, lakukanlah kesyukuran wahai keluarga Daud. Bukan katakanlah syukran atau katakanlah terima kasih. Karena yang bersyukur dengan perbuatan itu tidak banyak atau sedikit. Sehingga disebutkan dalam ayat itu, i'malu ala Dawud syukra. Lakukanlah kesyukuran wahai keluarga Daud. Karena kesyukuran dengan perbuatan itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ketika Allah SWT memberikan karunia kepada Anda harta, maka jangan dibelanjakan pada hal-hal yang haram.
Ketika Anda dikaruniai seperti gadget dan sejenisnya, maka jangan Anda gunakan untuk hal-hal yang haram. Ketika Allah SWT karuniakan kepada Anda paket data internet, maka jangan Anda gunakan untuk hal-hal yang haram. Gunakanlah untuk kebaikan-kebaikan. Dan jangan hanya digunakan untuk sekedar hiburan, apalagi iseng. Karena tanda syukur atas berbagai nikmat tadi dengan menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang tidak bersyukurnya terhadap hal-hal di atas ketika Anda menggunakannya dalam hal-hal yang haram, hal-hal yang merusak. Baik merusak diri sendiri maupun merusak orang lain. Barang siapa di antara kita, di antara Anda, yang dikaruniakan ilmu oleh Allah, maka cara bersyukurnya dengan infak ilmu tersebut. Dengan mengajarkan orang lain. Dan mengajarkan keluarganya, mengajarkan tetangga-tetangganya. Dan barang siapa yang dikaruniakan oleh Allah kedudukan, jabatan, pangkat, maka cara bersyukurnya dengan menggunakannya untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan untuk kebaikan orang banyak. Dan bukan untuk mempersulit orang lain. Dan barang siapa yang Allah karuniakan kepadanya keimanan yang kuat, keyakinan yang teguh, maka cara bersyukurnya bagaimana? Dengan mengalirkan keimanannya kepada orang lain. Seperti misalnya, menularkan keyakinan dan pengalaman rohaninya kepada orang lain yang membutuhkan. Karena biasanya, orang yang kekeringan iman itu, dia tidak tahu bagaimana mengingatkan dirinya akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Anda memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang tinggi, maka kewajiban Anda bersyukur dengan mengingatkan orang lain tentang kenikmatan Allah. Sehingga peringatan itu tadi membangkitkan di hatinya rasa harap yang tinggi kepada Allah atau ar-roja. Dan membangkitkan di hatinya al-khauf, ketakutan akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang tersebut yang tidak tahu bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan nikmat yang sangat banyak. Juga syukur atas keimanan itu dengan meneguhkan hatinya orang-orang yang kuyah, yang gundah gulana akan ketetapan-ketetapan Allah. Seperti misalnya tentang rezeki Allah, Allah sudah atur. Tentang qada dan qadar Allah, Allah sudah tentukan. Dan seterusnya. Itulah yang harus diberikan kepada orang lain. Dan manusia ini tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk menimpakan mara bahaya. Atau mendatangkan manfaat sedikit pun. Apalagi mendatangkan hidup dan mati seseorang. Tidak mungkin itu. Itu keimanan yang tinggi. Ketika dikaruniakan oleh Allah kepada Anda, maka begitu cara bersyukurnya. Dan barang siapa yang Allah karuniakan rezeki keturunan, maka cara bersyukurnya dengan menanamkan di hati keturunan itu keyakinan dan tauhidullah sejak usia belia, sejak kecil. Dan membentuknya dalam ketaatan kepada Allah dan menjaganya dari godaan syaitan yang terkutuk. Itulah yang dilakukan oleh Siti, istri daripada Imran alaihissalam kepada putrinya Sayyidah Maryam. Sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 36. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku memohonkan perlindungan kepadamu ya Allah atasnya dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Itu tadi kesyukuran atas keturunan.
Bagaimana dengan kesyukuran kita kepada Allah atas anggota badan kita? Kita dikaruniakan anggota badan yang sehat, yang bagus, yang sempurna. Maka tanda kesyukuran kita dengan menggunakannya untuk taat kepadanya. Nah, ini ada kisah menarik ini. Seorang ulama bernama Abu Hazim didatangi oleh seorang laki-laki yang mengeluh dan menanyakan tentang bagaimana cara bersyukur. Laki-laki itu berkata, "Apa kesyukuranku atas kedua mata ini?" Abu Hazim menjawab, "Kalau engkau melihat kebaikan, maka beritahukan kepada orang lain. Kalau kamu melihat dengan kedua matamu itu sesuatu yang tidak baik, maka jangan engkau ceritakan kepada orang lain, tapi tutupilah. Apa kesyukuranku atas kedua telinga? Kalau engkau mendengar sesuatu yang baik, maka perhatikan dengan baik. Dengarkan. Namun, kalau kamu mendengar sesuatu yang tidak baik, maka sembunyikanlah. Jangan engkau ungkapkan yang kamu dengar tidak baik itu kepada orang lain. Bagaimana cara bersyukur atas kedua tangan ini? Abu Hazim menjawab, jangan engkau ambil dengan kedua tangan itu yang bukan haknya. Dan kedua tangan itu jangan menahan hak-hak Allah yang ada dalam genggaman kedua tangan itu. Apa kesyukuran atas karunia perut? Kesyukuran atas karunia perut, hendaknya engkau menjadikan di bawahnya makanan dan di atasnya ilmu. Artinya, makanan itu sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu dan mencari ilmu. Bukan sekedar makan menjadi hobi. Menjadi sesuatu yang kewajiban. Bukan. Makan sekedar sarana, berikutnya adalah untuk mencari ilmu. Karena dengan ilmu ini akan meningkatkan iman. Apa kesyukuran atas kemaluan? Kesyukuran atas kemaluan yang Allah karuniakan kepada kita. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mu'minun. Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya terhadap sesuatu yang haram. Kecuali kepada istri-istri mereka. Atau budak-budak perempuan mereka. Karena itu tidak tercela. Barang siapa yang melampiaskan kepada selain yang tadi, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Apa syukur atas kaki? Abu Hazim menjawab, kalau engkau melihat orang yang hidup, yang engkau suka, kalau engkau melihat orang yang hidup, yang engkau suka, kemudian meninggal, maka jangan engkau sedihkan dengan kaki-kakimu, sehingga menendang apa saja karena kesedihanmu. Dan apabila engkau melihat orang yang meninggal, yang engkau benci, maka engkau jangan bersukacita, bergembira, dengan teriak-teriak dan loncat-loncat dengan kakimu. Karena dengan kematiannya, Allah sudah cegah dari kakimu, dari kemaksiatan kepadanya. Kalau kamu lakukan semua hal di atas, maka kamu sudah bersyukur kepada Allah. Sedangkan orang yang hanya bersyukur dengan lisannya, dan tidak bersyukur dengan seluruh anggota badannya, maka perumpamannya seperti seorang laki-laki yang mengambil ujung pakaian, namun ia tidak memakainya. Maka pakaian itu tidak bermanfaat. Tidak bisa melindunginya dari panas, tidak bisa melindunginya dari dingin, dan tidak bisa melindunginya dari basah salju dan air hujan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu tadi adalah rukun bersyukur. Banyak sekali nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau kita tidak merasakan banyaknya nikmat Allah,
bukan karena tidak adanya nikmat. Ingat sekali lagi, kalau Anda tidak merasakan banyaknya nikmat Allah, bukan karena tidak adanya nikmat, tapi perangkat Anda yang mendeteksi nikmat itu tidak berfungsi. Laksana orang buta di siang hari, di bawah terik matahari, ia tidak bisa melihat matahari bukan karena matahari yang tidak ada, tapi matanya yang buta dan tidak bisa melihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.